Bab 8. Perubahan sosial dan kebudayaan. D. Beberapa bentuk perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan. Perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi di dalam masyarakat dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk. Misalnya antara lain: 1. Perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan yang terjadi secara cepat. Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu yang lama, di mana terdapat suatu rentetan perubahan-perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat, dinamakan evolusi. Pada evolusi, perubahan-perubahan terjadi dengan sendirinya, tanpa suatu rencana ataupun suatu kehendak tertentu. Perubahan-perubahan tersebut terjadi oleh karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Rentetan perubahan-perubahan tersebut tidak perlu sejalan dengan rentetan peristiwa-peristiwa di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan. Perihal evolusi masyarakat, terdapat bermacam-macam teori yang pada umumnya dapat digolong-golongkan dalam kategori-kategori sebagai berikut. A. Unilinear Theories of Evolution, yang pada pokoknya berpendapat bahwa manusia dan masyarakat termasuk kebudayaannya mengalami perkembangannya sesuai dengan tahap-tahapan tertentu, semula dari bentuk sederhana, kemudian bentuk yang kompleks sampai pada tahap yang sempurna. Pelopor-pelopor teori tersebut adalah misalnya Auguste Comte, Herbert Spencer, dan lain-lain. Suatu variasi dari teori tersebut adalah cyclical theories yang dipelopori oleh Vilfredo Pareto, yang berpendapat bahwa masyarakat dan kebudayaan mempunyai tahap-tahap perkembangan yang merupakan lingkaran, di mana suatu tahap tertentu dapat dilalui berulang-ulang. Termasuk pula dalam pendukung teori ini adalah Pitirim A. Sorokin, yang pernah pula mengemukakan perihal teori dinamika sosial dan kebudayaan. Sorokin menyatakan bahwa masyarakat berkembang melalui tahap-tahap yang masing-masing didasarkan pada suatu sistem kebenaran. Dalam tahap pertama, dasarnya kepercayaan. Tahap kedua, dasarnya adalah indera manusia. Dan tahap terakhir, dasarnya adalah kebenaran. B. Universal Theory of Evolution, yang menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidaklah perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Teori tersebut mengemukakan bahwa kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi yang tertentu. Prinsip-prinsip teori ini diuraikan oleh Herbert Spencer, yang antara lain mengatakan bahwa masyarakat itu merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen ke kelompok yang heterogen, sifat dan susunannya. C. Multi-lined Theories of Evolution, lebih menekankan pada penelitian-penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan yang tertentu dalam evolusi masyarakat. Misalnya, mengadakan penelitian perihal pengaruh perubahan sistem pencaharian dari sistem berburu ke pertanian, terhadap sistem kekeluargaan dalam masyarakat yang bersangkutan, dan seterusnya. Dewasa ini agak sulit untuk menentukan apakah suatu masyarakat berkembang melalui tahap-tahap tertentu. Lagi pula, adalah sangat sukar untuk memastikan bahwa tahap yang telah dicapai dewasa ini merupakan tahap terakhir, dan sebaliknya juga sulit untuk menentukan ke arah mana masyarakat akan berkembang secara pasti. Apakah pasti menuju ke bentuk kehidupan sosial yang lebih sempurna apabila dibandingkan dengan keadaan dewasa ini, atau bahkan sebaliknya? Karena itu, para sosiolog telah banyak yang meninggalkan teori-teori evolusi tentang masyarakat. Di lain pihak, perubahan-perubahan yang cepat yang mengenai dasar-dasar atau sendi-sendi pokok daripada kehidupan masyarakat, yaitu lembaga-lembaga kemasyarakatan, lazimnya dinamakan revolusi. Unsur-unsur yang pokok daripada suatu revolusi adalah adanya perubahan yang cepat, dan bahwa perubahan tersebut mengenai dasar-dasar atau sendi-sendi pokok dari kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan-perubahan yang terjadi dapat direncanakan terlebih dahulu maupun tanpa rencana. Sebenarnya, ukuran kecepatan suatu perubahan yang dinamakan revolusi sifatnya relatif. Oleh karena suatu revolusi dapat memakan waktu yang lama, seperti misalnya revolusi industri yang dimulai di Inggris, di mana terjadi perubahan-perubahan dari tahap produksi tanpa mesin menuju ke tahap
produksi dengan menggunakan mesin. Perubahan tersebut dianggap cepat karena mengubah sendi-sendi pokok daripada kehidupan masyarakat, seperti misalnya sistem kekeluargaan, hubungan antara buruh dengan majikan, dan seterusnya. Suatu revolusi dapat berlangsung dengan didahului oleh suatu pemberontakan, revolt, rebellion, yang kemudian menjelma menjadi revolusi. Pemberontakan para petani di Banten pada tahun 1888 misalnya, didahului dengan suatu kekerasan sebelum menjadi revolusi yang mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat. Secara sosiologis, agar suatu revolusi dapat terjadi, maka harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Antara lain, A. Harus ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. Di dalam masyarakat, harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan dan harus ada suatu keinginan untuk mencapai perbaikan dengan perubahan keadaan tersebut. B. Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut. C. Pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan tersebut untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas dari masyarakat untuk dijadikan program dan arah bagi geraknya masyarakat. D. Pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. Artinya adalah bahwa tujuan tersebut terutama sifatnya konkret dan dapat dilihat oleh masyarakat. Di samping itu, diperlukan juga suatu tujuan yang abstrak, misalnya perumusan sesuatu ideologi tertentu. E. Harus ada momentum untuk revolusi, yaitu suatu saat di mana segala keadaan dan faktor adalah baik sekali untuk mulai dengan gerakan revolusi. Apabila momentum yang dipilih keliru, maka revolusi dapat gagal. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan contoh daripada suatu revolusi yang tepat momentumnya. Pada waktu itu, perasaan tidak puas di kalangan bangsa Indonesia telah mencapai puncaknya dan ada pemimpin-pemimpin yang mampu menampung keinginan-keinginan tersebut serta sekaligus merumuskan tujuannya. Saatnya adalah bertepatan dengan kekalahan kerajaan Jepang yang menjajah Indonesia, sehingga saatnya adalah sangat tepat untuk memulai suatu revolusi yang diawali dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi suatu negara yang merdeka dan berdaulat penuh. 2. Perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang besar pengaruhnya. Agak sulit untuk merumuskan masing-masing pengertian tersebut di atas, oleh karena batas-batas pembedaannya sangat relatif. Sebagai pegangan, dapatlah dikatakan bahwa perubahan-perubahan yang kecil pengaruhnya adalah perubahan-perubahan pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Suatu perubahan dalam mode pakaian, misalnya, tak akan membawa pengaruh yang berarti bagi masyarakat dalam keseluruhannya, oleh karena tidak mengakibatkan perubahan-perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sebaliknya, suatu proses industrialisasi pada masyarakat yang agraris misalnya, merupakan perubahan yang akan membawa pengaruh yang besar pada masyarakat. Berbagai lembaga-lembaga kemasyarakatan akan terpengaruh olehnya, seperti misalnya hubungan kerja, sistem milik tanah, hubungan-hubungan kekeluargaan, stratifikasi masyarakat, dan seterusnya. Kepadatan penduduk yang besar sekali di Pulau Jawa menyebabkan pula perubahan-perubahan dengan pengaruh yang besar. Areal tanah yang dapat diusahakan menjadi lebih sempit, sedangkan angka kelahiran tetap tinggi, sehingga pengangguran tersamar tampak di desa-desa. Mereka yang tidak mempunyai tanah menjadi buruh tani, dan banyak wanita serta anak-anak yang mata pencahariannya membantu memotong padi pada waktu panen. Sejalan dengan keadaan tersebut, terjadi pula proses individualisasi milik tanah. Hak-hak ulawat dari desa semakin luntur karena areal tanah tidak seimbang dengan kepadatan penduduk. Maka timbullah bermacam-macam lembaga hubungan kerja, lembaga gadai tanah, lembaga bagi hasil, dan seterusnya, yang pada pokoknya bertujuan untuk mengambil manfaat yang sebesar mungkin dari sebidang tanah yang tidak begitu luas. Warga-warga masyarakat bertahan hanya sedikit di atas standar minimal untuk hidup. Keadaan atau sistem sosial yang demikian oleh Clifford Geertz disebut shared poverty.
3. Perubahan yang dikehendaki, intended change, atau perubahan-perubahan yang direncanakan, planned change, dan perubahan yang tidak dikehendaki, unintended change, dan perubahan yang tidak direncanakan, unplanned change. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki suatu perubahan dinamakan agent of change, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Agent of change memimpin rakyat dalam mengubah sistem sosial. Dalam melaksanakan hal itu, agent of change langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pula pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan agent of change tersebut. Cara-cara untuk mengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau sering pula dinamakan social planning. Perubahan-perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Apabila perubahan yang tidak dikehendaki tersebut berlangsung bersamaan dengan suatu perubahan yang dikehendaki, maka perubahan tersebut mungkin mempunyai pengaruh yang demikian besarnya terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki, sehingga keadaan tersebut tidak mungkin diubah tanpa mendapat halang-halangan daripada masyarakat itu sendiri, atau dengan perkataan lain, perubahan yang dikehendaki diterima oleh masyarakat dengan cara mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada, atau dengan cara membentuk yang baru. Seringkali terjadi bahwa perubahan yang dikehendaki bekerja sama dengan perubahan yang tidak dikehendaki, dan kedua proses tersebut saling mempengaruhi. Konsep perubahan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki tidak mencakup faham apakah perubahan-perubahan tadi diharapkan atau tidak diharapkan oleh masyarakat. Mungkin suatu perubahan yang tidak dikehendaki sangat diharapkan dan diterima oleh masyarakat. Bahkan para agent of change yang merencanakan perubahan-perubahan yang dikehendaki telah memperhitungkan terjadinya perubahan-perubahan yang tidak terduga dalam bidang-bidang lain. Akan tetapi pada umumnya adalah sulit untuk mengadakan ramalan tentang terjadinya perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki oleh karena proses tersebut biasanya tidak hanya merupakan akibat dari satu gejala sosial, akan tetapi dari pelbagai gejala sosial sekaligus. Sebagai contoh, dapat dikemukakan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan daerah istimewa Yogyakarta sejak akhir kekuasaan Belanda yang sekaligus merupakan perubahan-perubahan yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah menyangkut bidang politik dan administrasi, yaitu suatu perubahan dari sistem sentralisme yang autokratis pada suatu desentralisasi yang demokratis. Perubahan mana dipelopori oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sebagai salah satu akibatnya, timbul suatu perubahan yang tidak dikehendaki, akan tetapi yang telah diperhitungkan oleh pelopor perubahan, yaitu bahwa para petugas pamong praja kehilangan wewenang atas pemerintahan desa. Suatu keadaan yang tidak diharapkan dalam kerangka ini adalah bertambah pentingnya peranan dukuh bagian-bagian desa atas dasar administratif yang menyebabkan berkurangnya ikatan antara kekuatan sosial yang merupakan masyarakat desa. Suatu akibat lain yang juga tidak diharapkan adalah hilangnya peranan kaum bangsawan sebagai warga kelas sosial yang tinggi dalam masyarakat secara berangsur-angsur. Suatu perubahan yang dikehendaki dapat timbul sebagai suatu reaksi yang direncanakan terhadap perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi sebelumnya, baik yang merupakan perubahan yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Dalam hal terjadinya perubahan-perubahan yang dikehendaki, maka perubahan-perubahan yang kemudian merupakan perkembangan selanjutnya yang meneruskan proses tersebut. Bila sebelumnya terjadi perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki, maka perubahan yang dikehendaki dapat ditafsirkan sebagai suatu pengakuan terhadap perubahan-perubahan sebelumnya, agar kemudian diterima secara luas oleh masyarakat. Dalam hal yang terakhir, kiranya dapat dikemukakan
Contoh perihal hukum kewarisan adat di Indonesia. Pada masyarakat tertentu yang mengenal sistem garis keturunan sepihak, yaitu yang hanya mengakui laki-laki saja sebagai penghubung keturunan seperti di Tapanuli, atau wanita saja sebagai satu-satunya penghubung misalnya di Minangkabau, terdapat garis hukum bahwa hanya keturunan laki-laki atau wanita saja yang dapat menjadi ahli waris. Misalnya di Tapanuli, hanya laki-laki saja yang dapat menjadi ahli waris. Tetapi perasaan keadilan masyarakat mengalami perubahan-perubahan, sehingga banyak keluarga yang tidak terlalu mempersoalkan perbedaan kelamin para ahli warisnya. Bahkan janda dan juga duda dapat pula menjadi ahli waris. Perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki tersebut diakui oleh pengadilan yang dapat dilihat dari keputusan-keputusannya mengenai hukum waris adat. Keadaan tersebut kemudian disahkan oleh ketetapan MPRS nomor 2 tahun 1960 yang antara lain menegaskan bahwa semua warisan adalah untuk anak-anak tanpa membedakan antara anak-anak laki-laki dan perempuan dan janda, apalagi si peninggal warisan meninggalkan anak-anak dan janda. Perubahan yang dikehendaki tersebut merupakan suatu teknik sosial yang oleh Thomas dan Znenicki ditafsirkan sebagai suatu proses yang berupa perintah dan larangan. Artinya, menetralisasikan suatu keadaan krisis dengan suatu akomodasi, khususnya arbitrasi, untuk melegalisasikan hilangnya keadaan yang tidak dikehendaki atau berkembangnya suatu keadaan yang dikehendaki. Legalisasi tersebut dilaksanakan dengan tindakan-tindakan fisik yang bersifat arbitratif.